Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyoman Srianti dengan NIM K0024-101. Jadi, dari kelompok 8. Jadi, di video ini saya akan membuat laporan praktikum anatomi di blok 2.2 kardiorespirasi tentang anatomi dari traktus respiratorius yang inferior. Jadi, yang inferior itu akan dimulai dari trakea. Oke, jadi trakea sendiri adalah tabung kartilaginea lanjutan dari laring hingga pangkal bronkus. Nah, di posteriornya itu terdapat esofagus. Trakea itu terletak di linea mediana yang dapat diraba di bawah kulit di sebelah inferior dari laring, yaitu kartilago korikoid yang berlanjut hingga incisura jugularis pada saat masuk ke mediastinum superior. Nah, secara skeletopis, trakea itu akan terletak setinggi FC6 hingga FT 4-5 yang kemudian bercabang menjadi bronchus primarius dexter et sinister yang percabangannya disebut sebagai bifokardiotrachea yang setinggi 4-5 FTH 4 atau 5, dan ada di tengah dari biokardio itu terdapat suatu penonjolan disebut sebagai karina. Nah, karina sendiri itu adalah berfungsi sebagai reseptor batur dan juga reseptor iritan. Nah, pada orang dewasa, trakea itu panjangnya sekitar 11,25 cm dengan diameter 2,5 cm. Kalau pada saat bayi, itu panjangnya sekitar 4-5 cm dengan diameter 3 mm. Nah, pada saat masa pertumbuhan, trakea itu akan memanjang, diameternya itu akan bertambah sekitar 1 mm setiap tahunnya. Nah, dinding lateral dan juga dinding posterior itu akan disusun oleh kartilago trachealis, di mana kartilago hialin yang akan dihubungkan dengan jaringan pengikat padat yang berbentuk seperti tapal kuda atau huruf C sebagai penyokong untuk mencegah kolaps yang berjumlah 16-20 yang saling dihubungkan oleh ligamentum annular trachealis. Nah, dinding posteriornya akan ditutupi oleh serabut otot polos yaitu musculus trachealis dan jaringan pengikat elastis yang memungkinkan perubahan dari diameter trakea selama inspirasi maupun ekspirasi. Oke, selanjutnya itu bronkus. Nah, tadi kan trakea bercabang menjadi bronkus primarius. Jadi bronkus primarius itu adalah percabangan pertama dari trakea, yaitu akan membentang dari bifurcatiotrachea setinggi FT 4-5 sampai ke hilum pulmonalis. Nah, tiap bronkus primarius itu akan bercabang lagi menjadi bronkus secundus yang jumlahnya sesuai dengan jumlah lobus setiap pulmo. Jadi kalau kiri berarti bercabang menjadi 2, kalau kanan menjadi 3. Nah, tiap bronkus primarius itu akan memasuki radix pulmonalis dan berjalan melalui hilum pulmonalis di dalam pulmo. Nah, benda masing itu akan lebih mudah masuk ke dalam paru kanan selama inspirasi karena bronkus primarius dexter itu lebih vertikal sehingga lebih mudah terkena infeksi. Perbedaannya untuk dexter sinister itu pertama dari panjangnya. Untuk yang dexter itu lebih panjang, sinister lebih pendek. Terus untuk lebar penampangnya, untuk dexter lebih lebar, kalau yang sinister lebih pendek, lebih sempit. Terus untuk posisinya, kalau yang dexter itu dia lebih vertikal, yang akan membentuk sudut 25 derajat dengan linea mediana, sedangkan untuk yang sinister akan membentuk sudut 45 derajat dengan linea mediana. Oke, selanjutnya ada bronkus secundus atau bronkus lobaris, yaitu penamaan dari bronkus secundus itu berdasarkan letak terhadap dari arteri pulmonalis, yaitu di atas arteri pulmonalis disebut sebagai bronkus secundus eparterialis, sedangkan yang berada di bawah pulmonalis itu disebut sebagai bronkus secundus hiperterialis. Nah, tiap bronkus secundus itu akan bercabang menjadi bronkus tertius yang mengikuti jumlah dari segmen tiap lobus pulmo atau segmen bronchopulmonalis. Untuk perbedaan dari dexter dan sinisternya, itu yang pertama dari jumlahnya. Kalau yang dexter itu akan berjumlah 3 sesuai dengan lobus pulmo. Terus kalau yang sinister 2 sesuai dengan jumlah lobusnya. Terus kalau yang skeletopisnya, untuk yang dexter itu masuk hilum pulmonalis setinggi FT5, sedangkan untuk yang sinister itu masuk ke pulmonalis itu ke 6, FT6. Terus perbedaan dari penamaan, kalau yang dexter itu dia hanya satu bronkus secundus eparterialis, sedangkan terus ada 2 bronkus secundus yang hiperterialis, sedangkan untuk yang sinister itu keduanya merupakan bronkus secundus yang hiperterialis atau yang sudah masuk ke atau yang percabangannya sudah masuk ke dalam hilum pulmonalis. Terus yang ketiga ada bronkus tertius atau bronkus segmentalis, di mana itu
memiliki jumlah sesuai dengan jumlah segmen tiap lobus pulmo, dan penamaannya sesuai dengan segmen pulmonalis. Di dalam bronkus tertius akan bercabang berulang kali, akhirnya menjadi bronkioli yang akan bercabang lebih lanjut dan menyuplai area permukaan respirasi. Nah, paru kanan itu akan memiliki 10 segmen, sedangkan paru kiri itu akan memiliki 8 atau 9 segmen karena bronkus segmentalis itu 1-2 bergabung menjadi bronkus segmentalis apoposterior dan tidak terdapat segmen 7. Oke, selanjutnya ada pulmo. Jadi, pulmo sendiri adalah organ respirasi yang terdiri dari 2 bulah yang saling bersisian dari dalam kangkung torak, terletak di masing-masing sisi mediastinum. Nah, pulmo itu berbentuk setengah kerucut dan dilindungi oleh 2 lapis membran serosa yang disebut membran pleura. Terus tiap pulmo itu memiliki basis, apex, 2 fascies, dan juga 3 margo. Oke, yang pertama ada pulmo dexter. Dia itu memiliki 3 lobus. 3 lobus yaitu superior, medius, dan juga inferius. Di antara lobus itu akan dipisahkan oleh visura horizontalis dan juga obliquus, visura obliquus. Kalau yang horizontalis akan memisahkan dari si superius dengan medius, kalau yang obliquus memisahkan si superius dengan inferius. Lalu selanjutnya ada yang pulmo sinister. Kalau pulmo sinister itu ukurannya akan lebih kecil dibandingkan dengan pulmo dexter karena adanya pendesakan dari jantung. Dan itu memiliki 2 lobus, ada lobus superius dan juga inferius. Sama, dia akan dipisahkan oleh visura obliquus pulmonalis sinister. Terus pada lobus superius pulmonalis sinister itu terdapat lingula pulmonalis. Oke. Terus di pulmo sinus juga ada apex, terus ada 2 fascies costalis, terus ada 3 fascies mediastinalis. Oke, terus ada radix pulmonalis et hilum pulmonalis, dimana kalau radix pulmonalis itu adalah kumpulan struktur yang melekatkan pulmo ke struktur-struktur mediastinum, sedangkan kalau hilum pulmonalis itu adalah daerah tempat struktur-struktur masuk dan keluar seperti bronkus, arteri vena pulmonalis, dan juga fasa limpatika. Perbedaan utama radix pulmonalis dexter dan sinister itu yang pertama, kalau yang dexter dari atas ke bawah itu bronkus eparterialis, arteri pulmonalis, 2 bronkus hiparterialis, vena pulmonalis, dan juga segmentum apico posterius. Terus kalau yang sinister itu arteri pulmonalis, 2 bronkus hiparterialis, dan juga yang terakhir 2 vena pulmonalis. Oke, yang terakhir itu ada pleura, dimana kalau pulmo itu kan dilindungi oleh 2 selaput serosa yang disebut sebagai pleura yang berasal dari mesoderm. Nah, pleura sendiri terbagi menjadi 2, ada yang parietalis sama yang visceralis. Dimana kalau parietal itu adalah lapisan yang melekat pada dinding toraks, kalau visceral itu berarti yang melekat pada pulmo secara langsung, kecuali pada hilum pulmonalis. Nah, di antara 2 lapisan pleura itu terdapat ruangan yang disebut sebagai cavitas pleuralis. Normalnya ruangan itu akan sedikit cairan serosa yang berfungsi untuk melicinkan dan memudahkan gerak pulmo pada saat respirasi. Nah, cavitas pleuralis itu akan terpisah sempurna oleh satu dengan yang lain oleh mediastinum. Nah, tadi kan ada pleura parietalis, karena pleura parietalis itu terbagi lagi menjadi yang pars costalis, pars mediastinalis, diafragma, dan juga yang cervicalis. Oke, mungkin segitu aja untuk penjelasan dari anatomi tractus respiratorius yang inferior. Sekian dari saya, terima kasih.